Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Hari ini saya akan membahas tentang cultural life and living heritage. Dan topik ini menjadi penting karena tidak hanya menyangkut warisan budaya yang kita lihat secara fisik, tetapi juga pengetahuan, tradisi, dan juga praktik hidup yang terus berkembang dalam masyarakat kita. Melalui sesi ini, saya harap kita dapat memahami apa itu landscape, apa itu living heritage, serta bagaimana keduanya berhubungan dengan pariwisata dan tantangan pengelolaannya. Lalu untuk tujuan pembelajaran pada sesi ini utamanya ada empat. Yang pertama menjelaskan jenis-jenis cultural landscape. Terus yang kedua yaitu memahami konsep living heritage dan juga peranannya dalam pariwisata. Ketiga, mengidentifikasi tantangan utama dalam mengelola sumber daya ini. Dan yang terakhir, kita mendiskusikan contoh-contoh dari living heritage dan juga cultural landscape, baik itu dalam konteks global maupun lokal. Nah, sebagai aktivitas pemanasan, dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita hangatkan dulu dengan aktivitas singkat. Coba kita bayangkan sebuah situs warisan budaya, misalnya Candi Borobudur, dan apa yang bisa kita kategorikan sebagai tangible heritage, tentu hanya relief dan juga lanskap sekitarnya. Lalu bagaimana dengan intangible, misalnya ritual Waisak, bahasa yang digunakan, narasi keagamaan, serta pengetahuan tradisional yang diwariskan. Jadi kita bisa melihat bahwa tangible dan intangible seringkali beririsan dalam pengalaman, wisata, dan praktik budaya. Lalu bisa kita refleksikan ke dalam tiga gambar ini. Coba teman-teman perhatikan dari ketiga gambar ini, eh, apakah apakah persamaan dari ketiga gambar ini. Lalu untuk secara lebih dalam kita bisa merefleksikan bagaimana bagaimana masyarakat, bagaimana orang-orang berinteraksi di dalamnya, berinteraksi baik dengan manusia ataupun dengan non manusia, baik itu interaksi secara sosial maupun interaksi dengan landscape-nya. Ini bisa kita lihat ternyata ada dua hal atau dua aspek yang menjadi persamaan dari ketiga gambar tersebut, yaitu kedua mengandung unsur tangible dan intangible dalam konteks warisan budaya. Yang pertama tangible itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu berbentuk material, berbentuk fisik, bisa berupa bangunan, monumen atau lanskap, dan juga intangible berupa ritual, bahasa, performance, dan juga pengetahuan. Kedua aspek ini memang menjadi dua aspek yang utama dalam kaitannya dengan manajemen warisan budaya, karena pada akhirnya dua hal ini yang selalu berinterseksi. Selalu dua hal ini adalah dua hal yang selalu memiliki relasi dan juga memiliki dinamika dalam kaitannya dengan kondisi existing dari warisan budaya dan pengalaman wisatawan.